Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan channel saya Sedikit Horor, di mana saya akan mengisahkan atau menceritakan pengalaman saya dengan sahabat-sahabat saya yang real di mata saya, tetapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua ya. Tapi di mata saya mereka sangat real. Maka mereka tersebut adalah teman atau sahabat-sahabat saya yang gaib. Oke teman-teman, kemarin dalam bagian pertama dan kedua ya tentang pembahasan kita tentang rumah besar atau gudang besar dan patung, saya sudah membahas banyak tentang selah atau titik-titik ruangan di mana di bangunan besar atau rumah besar itu merupakan suatu idola dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita mengetahui karakter teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib itu kan selalu suka dalam suatu suasana yang gelap, sepi, terus lembab, ya kan? Mereka sangat suka. Dan kondisi seperti itu biasanya di mana bangunan yang besar atau rumah besar itu pasti ada. Titik-titik seperti itu pasti ada. Dan oleh karenanya maka membuat ketertarikan teman-teman gaib itu untuk singgah atau bermain di sana. Jadi bukan berarti mereka harus menetap di sana teman-teman. Ada kalanya mereka cuma datang dan singgah saja, ya. Kalau mungkin suatu ketika penghuni di situ nampak, itu bukan berarti dia tinggal di situ, tetapi dia hanya mungkin bisa jadi dia cuma mampir atau singgah, ya kan? Kecuali mungkin kalau dia merasa pada tersebut nyaman, dia tidak terganggu, mungkin dia bisa tinggal di sana. Dan patung, ya kan? Patung kemarin kita bahas adalah manusia mencoba mengalihkan kesenangan atau kebiasaan makhluk gaib itu untuk masuk dalam tubuh manusia dengan patung yang wujudnya adalah berbentuk manusia. Karena kita tahu bahwa makhluk gaib ini dia sangat mengidolakan makhluk hidup, dalam arti tubuh makhluk hidupnya, terutama manusia. Dia sangat mengidolakan itu. Makanya jika ada kesempatan, jika mereka punya kesempatan, pasti dia ingin menguasai makhluk hidup, tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Maka oleh karena itu alternatif lain untuk mengalihkan atau supaya teman-teman gaib ini tidak punya berpikiran yang nakal ke arah sana, alternatifnya adalah kita memberikan bentuk patung yang menyerupai makhluk hidup, bisa manusia atau binatang. Dan seperti kita bicarakan pada episode yang atau bagian yang kedua kemarin, salah satu di samping untuk mengelabui teman-teman gaib untuk singgah, ya kan, sehingga tidak mengganggu manusia, hal lain yang sangat penting untuk kepentingan manusia adalah dia bisa menjaga lingkungan di mana itu ada patung. Jadi waktu teman-teman kalau kita main dalam tubuh patung, itu ada berada tubuh patung itu, otomatis wilayah di sekitarnya akan terjaga. Karena kalau ada pengganggu masuk dalam area tersebut, tentunya dia akan menampakkan diri dan tentunya pengganggu itu akan ketakutan. Itu salah satu fungsinya. Jadi di samping membeli fasilitas untuk teman-teman kita yang gaib, tapi ada satu nilai positifnya adalah manusia terbantu menjaga area di mana area tersebut mungkin sangat berguna atau
memang dilindungi manusia. Mungkin ada kaitannya dengan benda-benda berharga atau satu bangunan yang sangat berharga seperti itu. Oke, sekarang untuk yang selanjutnya, hari ini saya akan menceritakan, membahas tentang benda-benda lain selain. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya di channel Sedikit Horor ini, dengan kita mengetahui karakter atau kebiasaan dari teman-teman atau sahabat kita yang goib, jadi kalau kita merasa keberatan dia untuk singgah di rumah kita, istilahnya mampir ya di rumah kita berusaha untuk membuat suasana rumah kita atau rumah kita itu tidak ada yang lembab atau nampak suasananya sepi di malam hari, sehingga kondisi tersebut kita bisa, dengan tidak adanya kondisi tersebut kita otomatis kita bisa istilahnya menghindari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib itu untuk singgah atau datang di area rumah kita, di lingkungan rumah kita. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga benda-benda lain yang merupakan idola dari teman-teman gaib kita, sahabat-sahabat kita. Di samping wewangian ya, wewangian dia juga suka ya. Teman-teman gaib itu dia suka wewangian, ya kan? Wewangian dia suka, makanya mungkin teman-teman sering juga kalau misalkan ya kan baru jalan tiba-tiba terbau sesuatu yang harum melintas, tapi sementara di situ tidak ada orang yang melintas. Nah, itu salah satu cirinya bahwa dia juga suka wewangian gitu. Jadi benda-benda yang berharga macam mana yang teman-teman atau sahabat gaib itu dia sukai adalah, mungkin kita mereview ke masa lalu ya. Dalam masa lalu itu, terutama dalam masa kerajaan ya, itu benda-benda kecil yang sangat dihargai, dianggap pusaka itu kan biasanya peralatan perang ya, peralatan perang atau perhiasan. Peralatan perang itu apa? Sejauh yang saya familiar dengan saya itu adalah, kalau zaman dulu ya pasti keris, tombak, pedang, panah. Terus benda yang sangat dihargai orang-orang zaman dulu adalah cincin, misalkan seperti itu. Jadi kita juga sering mendengar kisah-kisah zaman dulu bahwa benda-benda tersebut banyak yang terkenal namanya sampai sekarang dalam cerita-cerita legenda itu dia mempunyai tuah atau punya kesaktian. Jadi kesaktian itu dapatnya dari mana? Secara logika ya. Benda-benda peralatan untuk perang itu kan tujuannya untuk melemahkan lawan atau membunuh, dan benda-benda tersebut biasanya terbikin atau dibikin dari logam ya. Jadi dia tajam, ya kan, dia tajam, jadi otomatis dia bisa membunuh atau mematikan lawan. Sementara kita tahu bahwa lompat itu kan benda yang berat ya, benda yang berat. Jadi secara logika sangat kecil kemungkinan bahwa benda yang punya berat seperti logam itu dia bisa terbang dengan sendirinya. Tapi kalau kita melihat kisah-kisah legenda zaman dulu atau kisah-kisah kerajaan yang mungkin kita sering lihat di film, atau kalau cerita-cerita dari leluhur kita, bahwa kita selalu mendengar bahwa ada keris yang bisa terbang, ada tombak yang bisa terbang, terus ada anak panah yang bisa meluncur dengan kecepatan tinggi tetapi tepat pada sasaran. Nah, cara logika kita, ya kan, logika kita
bahwa logam yang bisa terbang itu ada kekuatan dorong seperti panah. Tapi gimana dengan keris dan tombak? Tentunya dia tidak punya kekuatan dorong. Cuman mungkin kekuatan dorong itu sebatas kemampuan lempar manusia, ya, kekuatan lempar manusia. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, secara logika bahwa peralatan atau senjata untuk perang itu dibikin untuk membunuh lawan, otomatis ya kan, bahan yang dipakai itu adalah bahan yang bisa ditajamkan. Jadi bahan yang bisa ditajamkan itu apa ya? Logam. Jadi pedang, tombak itu biasanya ujungnya terbuat dari logam. Logam itu terus dibikin tajam gitu. Jadi keris itu dibikin tajam, pedang itu dibikin tajam, tujuannya untuk bisa membunuh lawan. Terus kalau misalkan bahannya terbuat dari bahan kayu pun tetap dipertajam gitu, bertajam supaya untuk bisa membunuh lawan. Itu tujuannya, namanya juga peralatan untuk perang. Cuma di sini yang menarik teman-teman, kenapa peralatan ini bisa terbang dengan sendirinya tanpa ada kekuatan dorong dari manusia? Contohnya panah ya, panah itu kan bisa terlempar kan ada kekuatan dorong. Toh itu kekuatan dorong pun tergantung kemampuan penggunanya, kemampuan manusianya. Jadi kalau dalam sejarah atau cerita legenda itu kita mendengar cerita bahwa ada kemampuan panah yang dengan jauh dia bisa terbang muncul mengenai sasaran dan sasaran langsung mati. Itu tentunya ada sesuatu yang membantu benda-benda tersebut untuk bisa bekerja lebih ekstra gitu. Dengan kata lain, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, bahwa pendalu-pendalu kita itu sebenarnya dia sudah tahu cara mereka bekerja sama dengan teman-teman atau sahabat kita yang gaib. Kalau teman-teman ini yang kejadian saya alamin ya, kalau teman-teman melihat video saya yang kedua tentang jin jahil selama 4 jam yang mengganggu di perumahan kami sehingga ada anak kecil yang hilang. Dalam cerita itu kan saya mengisahkan memang cerita nyatanya si anak merasa digendong, jadi anak itu digendong sama omnya, dikembalikan ke mamanya. Anak tersebut namanya Dewi, tapi mamanya melihat anak tersebut terbang. Jadi dua sisi pandang ya, anak yang merasa dia digendong, mamanya melihat dia terbang. Nah, dari sini teman-teman. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, dari kisah di video saya yang kedua tentang channel sedikit horor ini, jadi kita bisa menghubungkan dengan kisah-kisah masa lalu ya. Kalau dalam kisah legenda itu bahwa keris tombak itu bisa terbang ya. Saya yakin karena saya punya pengalaman, saya nampak sendiri ya, saya melihat sendiri kejadian yang saya ungkapkan pada video yang kedua. Itu kan si anak bisa terbang ya kan, terbang menurut si anak, maksud saya terbang menurut orang yang melihat, tapi menurut si anak dia dibawa atau digendong. Saya yakin sama dengan benda-benda keris atau tombak yang bisa terbang. Sebenarnya dia bukan keris atau tombak yang terbang, tapi ada teman sahabat kita yang baik yang bawa terbang. Dan ada video saya yang sebelumnya itu juga saya menceritakan bahwa teman anak saya yang gaib itu dia bisa bergerak secepat angin, dia bisa bergerak cepat. Karena apa? Seperti yang saya katakan, sering saya ceritakan ya dalam
video saya yang sebelumnya, bahwa teman-teman sahabat yang gaib itu kan seperti bayangan ya. Dia nampak real, kalau saya melihatnya nampaknya real, tapi sebenarnya kalau kita sentuh dia nggak ada, dia bayangan. Dan makanya dia bisa bergerak secepat angin, dan saya itu mengalami sendiri. Jadi di sini kenapa keris itu bisa terbang dengan cepat? Saya punya keyakinan ya, dari pengalaman saya berteman atau bersahabat teman-teman atau sahabat yang baik, itu karena bantuan teman-teman sahabat yang gaib ini dalam membawanya. Jadi kenapa panah itu bisa terbang sekuat dan secepat itu ya, walaupun mungkin kemampuan dorong dari manusia tidak sekuat itu karena bantuan dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib. Jadi dengan kata lain bahwa benda-benda yang berharga zaman dulu, contoh yang saya berikan, contoh saya peralatan perang zaman orang zaman dulu itu yang mereka anggap pusaka, itu karena orang zaman dulu dia bisa bekerja sama dengan teman-teman yang gaib. Jadi dalam arti dia minta pertolongan sama teman-teman yang gaib untuk menghuni pusaka tersebut. Jadi kalau keris ya, keris itu ada isinya pengertiannya ada yang tinggal dalam keris tersebut, yaitu teman-teman kita sahabat yang gaib. Cuman saya di sini saya tidak bisa menerangkan karena saya tidak tahu bagaimana sistem bekerjanya, karena saya sendiri tidak bisa berkomunikasi ya sama teman-teman sahabat yang gaib. Mungkin orang-orang zaman dulu tuh dia lebih lihai, dia mungkin bisa dia berkomunikasi. Jadi waktu dia menyuruh keris ini untuk bergerak atau terbang, mungkin teman atau sahabat-sahabat itu udah paham gitu tugas mereka apa, karena mereka sudah bekerja sama. Begitu teman-teman. Jadi kenapa saya bilang mudah sekali teman-teman sahabat gaib itu menempati benda-benda tersebut sebagai rumahnya ya, sebagai tempat dia tinggal. Seperti saya katakan bahwa mereka adalah tidak punya wadah. Teman-teman sahabat gaib itu dia tidak punya wadah, dia hanya seperti bayangan. Dan dengan begitu teman-teman atau sahabat kita yang gaib itu dia bisa tinggal di mana aja. Misalkan kalau orang dia bisa komunikasi dengan teman atau sahabat-sahabat yang gaib, lalu dia minta teman atau sahabat yang gaib itu masuk dalam cincin dia untuk tinggal di situ, ya kan? Terus di keris untuk tinggal di situ. Jadi waktu dibutuhkan yang punya butuh tenaga juga teman-teman, dia bisa langsung dikerjakan. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat saya di channel Sedikit Horor ini, yang namanya suatu kerjasama tentunya ada saling menguntungkan. Itu pertama. Kedua, karena ada keinginan mengabdi. Pertama saling menguntungkan, kedua ada keinginan mengabdi, dan ketiga adalah karena dia ditaklukkan. Kalau orang zaman dulu tuh bisa menaklukkan teman kita yang gaib, terus dia memaksa teman kita yang gaib itu untuk menghuni benda pusaka dia, itu mungkin hubungannya adalah sesuai kehendak yang punya pusaka tersebut. Cuman di sini yang saya ingin sedikit saya ungkap adalah gimana kalau ini kerjasama berarti gini teman-teman. Teman yang gaib itu dia mau menempatin pusaka tersebut, tapi ada imbalannya. Nah, hal ini yang sering kita lihat dalam kisah-kisah
cerita zaman dulu atau legenda yang ada istilahnya bahwa teman-teman gaib itu dia minta tumbal. Jadi seperti saya katakan teman-teman yang gaib itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Mungkin yang baik bisa jadi karena dia mungkin untuk tujuan membantu manusia tersebut, mungkin dia dengan ikhlas dia masuk atau menghuni pusaka tersebut untuk membantu kepentingan si yang punya. Tapi kalau ada suatu kerjasama dalam arti dia mau menghuni tetapi dia punya imbalan, ya tentunya si yang punya harus memberikan suatu imbalan sesuai dengan perjanjian. Maka kita sering ya teman-teman pada zaman sekarang itu banyak pusaka yang istilahnya itu dimandikan ya, dimandikan tuh dikasih bunga-bungaan atau doa-doaan gitu ya, kan seperti saya katakan tadi, teman-teman atau sahabat yang dia suka wewangian. Jadi mungkin ya, saya belum tahu pastinya karena saya enggak, seperti saya katakan, saya hanya mempunyai sensitif, saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Cuma dari karakter yang saya tangkap, kan teman-teman atau sahabatnya itu kan suka wewangian. Jadi dengan dimandikan, ya kan, mungkin itu satu sedikit makanan dia dalam perjanjian dia supaya dia tahan tinggal di pusaka tersebut. Jadi apakah misalkan keinginan kerjasama ini penuhin, teman-teman sahabat bisa pergi dari pusaka tersebut? Otomatis bisa teman-teman, karena kan zaman sudah berubah ya. Kalau zaman dulu mungkin orang menggunakan pusaka tersebut rutin ya, waktunya kan rutin ya, karena punya kepentingan ya untuk perang. Tapi dengan perubahan zaman, dengan tidak adanya perang, mungkin kan teman-teman sahabat gaib tinggal di situ juga fungsinya apa gitu, ya kan? Apakah dia disuruh untuk membunuh orang lain, ya kan? Karena zamannya sudah nggak zaman perang. Saya kira dengan perubahan zaman dan mungkin tidak ada mungkin kesepakatan antara yang punya dengan sahabat yang sudah nggak ada, mungkin saya yakin dia bisa juga pergi dari tempat tersebut, kecuali benda-benda pusaka yang ada itu masih dirawat sesuai dengan perjanjian awalnya gitu teman-teman. Itu analisa dan ulasan saya dari pengalaman yang saya alami sendiri ya. Jadi teman-teman, dari cerita saya ini, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya kan, bahwa bukan hanya patung tapi ada benda-benda lain yang juga teman-teman atau sahabat yang gaib itu bisa tinggalin. Cuman kalau ini beda sama dengan patung ya. Kalau patung kan kelihatannya ada faktor suatu keikhlasan ya, keikhlasan sahabat gaib itu untuk singgah dan tinggal di situ. Tapi kalau dengan benda-benda kesayangan manusia yang saya ceritakan tadi, ada peralatan perang, mungkin ada sedikit kayak pemaksaan ya, ada satu kerjasama tersendiri. Jadi ada dealnya, dia baru bisa teman-teman itu bisa mau tinggal di situ. Jadi apa yang mereka mencari, mungkin ada sesuatu yang antara pemilik dan teman atau sahabat itu merasa saling menguntungkan, seperti itu. Walaupun ada beberapa juga yang karena keikhlasan ya, karena dia ingin membantu manusia tersebut, pemilik pusaka tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit
ulasan saya, tambahan dari saya yang kemarin. Istilah tema kita adalah rumah besar atau gedung-gedung dan patung, tapi saya tambah sedikit dengan benda-benda yang ternyata teman-teman atau sahabat saya juga suka untuk tinggal di sana, walaupun ada faktor X dalam pengertian dia mau tinggal di sana karena ada saling menguntungkan. Dari sini saya minta feedback dari teman-teman semua yang suka channel saya yang sedikit horor untuk memberikan masukan sama saya, dan jangan lupa selalu komen, subscribe di sini, ya kan? Ikutin terus cerita saya. Salam sedikit horor. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa ya, selalu ikutin video-video saya yang berikutnya, the next video, dan selalu memberikan masukan sama saya supaya saya bisa lebih improve tentang mengeksplor pengalaman saya tentang teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang goib. Rencananya next video saya akan menceritakan tentang sahabat-sahabat goib dari anak-anak saya. Oke teman-teman, sampai jumpa.